Tiga, dua, satu, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia yang saat ini sedang belajar di rumah. Insya Allah dengan pandemi 19 ini kita diberikan banyak hikmah. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini saya Pak Darmaji selaku guru BK kelas 10 kalian akan berbincang-bincang dengan ibu-ibu BK kalian yang cantik-cantik yang ada di depan saya, yang insya Allah baik semua. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan materi, saya mau promosi dulu. Ini kita punya produk andalan dari jurusan kimia industri yang sudah launching beberapa waktu yang lalu, namanya Kaneta Water. Jangan lupa untuk beli karena ini kualitasnya sudah gak bisa diragukan kan gitu. Tidak kalah dengan yang internasional ya, gitu. Tapi harga lokal Mantap. terjangkau. Baik anak-anakmu yang berbahagia yang ada di rumah saat ini, langsung kita ngobrol dengan ibu-ibu BK kalian yang cantik-cantik. Mari saya perkenalkan dulu dengan BK kelas 12. Hostnya nggak perkenalan ya? Oh iya, ya. Sampai lupa ya anak-anaknya. Anak-anak, perkenalkan saya Pak DJ, nama bekennya Pak DJ. Nanti ibu-ibu kalian Disjoki. Memanggil, diberi julukan juga seperti itu untuk memudahkan komunikasi kita. Pak DJ posisi sebagai seorang guru BK di kelas 10. Kemudian kalau rumah masih sekitaran Tapen, tepatnya di Wonokusumo. Jadi kalau kalian ingin main-main ya silakan, saya persilahkan kapan saja. Kemudian untuk selanjutnya yang kita perkenalkan adalah ibu-ibu dari BK kelas 12. Bu Jenif ini cantik. Mari silakan Bu Jenif. Terima kasih waktunya Pak Didi. Oke, mungkin sebagian anak-anak kelas 11 dengan 12 sudah pernah mengenal saya ya. Untuk yang kelas 10-nya mungkin belum kenal saya. Jadi saya perkenalkan ulang lah ya. Mungkin ada yang lupa karena pandemi sudah libur beberapa bulan gitu ya. Ya, nama lengkap saya itu Jenif Liniatin. Saya biasa dipanggil dengan Bu Jenif ya. Tapi bukan Jennifer Jen atau Jennifer Lopez, bukan ya. Jenif saja. Saya itu berdomisili di Kalitapen. Jadi mungkin ada siswa yang rumahnya di Kalitapen bisa mampir ke sana ya. Kalitapen sebelah utara jalan Bu Jenif. Iya. Timur jalan Pak DJ. Dari balai desa itu ke timur, pokoknya mentok ke sana sudah ya. Ada sebagian siswa yang dekat rumah saya, jadi mungkin mereka mau berkonsultasi, curhat, sharing, silahkan, boleh saja. Ya, datang ke rumah ya Bu Jenny. Iya, nggak apa-apa. Ada konsumsi. Boleh. Dijamin dipuaskan. Ada air kaneta, sudah. Baik, untuk selanjutnya tak kalah cantiknya juga anak-anak, Ibu Ratna Ning. Saya panggil Bu Naning aja ya, biar lebih enak komunikasinya. Beliau adalah senior di sekolah kita. Monggo langsung aja berkenalan dengan kalau senior kesannya ini saya paling tua ini ya. Enggak sih. Oke, assalamualaikum anak-anakku yang ada di rumah. Mungkin bagi kelas 11 dan kelas 10 masih asing dengan saya. Kalau yang kelas 12 pastinya sudah kenal. Percaya diri sekali ya. Oke. Perkenalkan, harus dong. Saya Ratna Ningtyas Trisna Santi. Kalian bisa memanggil dengan Ibu Naning seperti yang disampaikan Bapak DJ. Saya mengampu kelas 11. Kemudian saya tinggal di dekat-dekat sini aja. Masih saya di besar. 5 langkah dari Kaneta nyampe. Di perumahan. Saya di perumahan Gria Astari, belakang ruko, tepatnya B7. Mungkin kalau kalian punya kepentingan boleh datang ke rumah. Sepanjang saya ada, karena rumah saya ada di 24. Hanya pintu depan itu perlu ditulis buka konsultasi 24 jam gitu. Oke, sekian perkenalan dari saya. Monggo dilanjut Pak Darmaji. Oke, baik anak-anak, itu perkenalan kami sebagai guru BK kalian dari kelas 10, 11 dan 12.
Nah, untuk selanjutnya saya akan memberikan layanan informasi buat kalian seputar materi apa yang akan disampaikan oleh kami guru BK kalian, guru BK SMK Negeri 1 Tapen. Untuk yang pertama saya beri kesempatan untuk BK kelas 12, materi apa yang akan disampaikan oleh Bu Jen. Monggo Bu Jen. Kelas 12 dulu ya. Iya. Baiklah. Senior. Begini anak-anakku, sebelum saya menyampaikan materi tentang bimbingan konseling untuk kelas 12, kalian itu harus persepsinya dirubah dulu ya. Jadi guru BK itu bukanlah polisi sekolah. Ya. Betul sekali. Jadi guru BK itu membantu peserta didik atau siswa untuk mengatasi permasalahannya, juga mengembangkan potensi yang mereka miliki, gitu ya. Jadi jangan sampai ketika melihat guru BK, wah takut kena salah. Lari. Jadi guru BK itu bukan mencari-cari kesalahan siswa gitu kan ya. Pengalaman kita kan dari dulu seperti itu. Jadi kesannya sudah nggak enak duluan gitu. Seperti tim pusher gitu ya. Iya. Berburu dan menyergap. Betul. Oke, to the point aja. Untuk materi yang akan disampaikan untuk kelas 12 itu Di semester awal ini. untuk semester Ganjil. pertama ya. Ganjil. Semester ganjil. Itu adalah pilihan atau perencanaan karir setelah lulus dari SMK. Nah, pasti anak-anak kan ada yang masih kebingungan. Saya nanti kalau lulus mau kemana sih gitu kan? Betul sekali. Mau kuliah, bekerja, atau mungkin ada yang mau menikah gitu langsung ya. Kebanyakan itu. Cuman nanti di sini akan dijabarkan per materi. Karena alternatifnya itu kan banyak sekali. Misalkan di materi melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Nah, pada materi itu nanti yang akan dibahas yang pastinya ada status perguruan tinggi, status kepemilikannya itu seperti apa. Contohnya perguruan tinggi swasta, kedinasan atau perguruan tinggi negeri. Itu kan anak-anak masih banyak yang belum tahu, belum paham. Pokoknya ya kuliah aja gitu, di mana mereka bingung kan gitu. Perguruan tinggi negeri sendiri masih dibagi lagi ya Bu? Iya, masih Ada dibagi lagi. politeknik. Betul. Itu jenis-jenis atau macam-macam perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi maksudnya ya. Kemudian juga ada jalur masuknya, jalur masuk ke perguruan tinggi. Itu ada SNMPTN, SBMPTN, PMDK gitu. Ada mandiri, banyak sekali ada. Nanti untuk yang kelas 12 yang mau kuliah itu bisa langsung berkonsultasi kepada Bu Ratna, nanti spesialisnya ini untuk pengisian PDSS, pendaftaran ke SNMPTN itu Bu Ratna nanti sebagai operatornya. Bagian ribet. Bisa nginep di rumahnya Bu Naning kan gitu. Spesialis. Bisa nginep di rumahnya Pak Darmaji saja. Kalau kan enggak buka kos-kosan gitu ya. Ya pokoknya kalian sudah mempersiapkan diri dulu, mental, kemudian prestasinya juga jangan lupa ya. Kemudian untuk alternatif pilihan yang kedua, perencanaan setelah lulus itu ada mengikuti kursus atau pelatihan. Jadi mungkin ada yang terkendala biaya untuk kuliah, itu bisa mengikuti kursus atau pelatihan. Kan kalau kursus pelatihan itu di Bondowoso misalkan di BLK itu kan dilakukan gratis ya. Di BLK Di BLK itu biasanya dilakukan tiap tahun. Ada programnya. Informasinya itu bisa kita dapat dari mana? Informasi itu bisa dari BKK, Bursa Kerja Khusus di SMK Tapen itu ada. Jadi punya BKK kan? Punya. Di sana koordinatornya itu Pak Beni Setiawan. Guru bahasa Indonesia yang selalu pakai kopiah itu. Yang Pak Ustad. Mungkin nanti bisa langsung minta itu namanya apa? Iya, bisa. Beliau. Atau mungkin anak-anak juga mau mendaftarkan diri masuk di grup WhatsApp-nya itu BKK itu bisa. Jadi dapat informasi terus setiap ada informasi lowongan pekerjaan itu pasti ada di situ. Selalu terupdate gitu. Update terus. Terus kemudian alternatif yang ketiga adalah berwirausaha. Nah, di dalam berwirausaha ini nanti yang akan dibahas materinya itu lebih kepada soft skill-nya anak-anak ketika mempersiapkan pekerjaan gitu. Untuk teknis, karena materi kewirausahaan itu sangat banyak. Pengalaman saya sih ya, dulu kan pernah mengajar di kewirausahaan, jadi kayak perizinan untuk membuat siup, situ gitu, itu ada. Cuman saya di sini lebih kepada soft skill-nya. Jadi mempersiapkan anak-anak bagaimana etos kerjanya ketika berwirausaha, kemudian sikap dan perilaku wirausaha itu seperti apa gitu. Ya. Terus kemudian alternatif yang terakhir, pilihan yang terakhir itu adalah bekerja. Nah, biasanya
Yang paling menarik bagi saya itu ketika memberikan materi dunia kerja ini. Ada sih yang nyeletuk itu anak-anak, Bu, sekarang dunia kerja. Dunia lain itu kapan, Bu? Nah, gitu anak-anak ngomongnya. Ya, Itu yang selalu saya ingat kalau sudah materi ini. Iya. Nanti di materi dunia kerja itu ada beberapa rincian untuk mencapai ke pekerjaan tersebut itu, untuk mencapai karirnya. Jadi ada yang pertama adalah mencari lowongan pekerjaan. Bingung kan anak-anak, saya mau mencari pekerjaan kemana ya, informasi kemana ya. Nah, salah satunya tadi itu di BKK, Bursa Kerja Khusus SMKN 1 Tapen. Kemudian bisa kalian lihat di media cetak, elektronik, itu akan dibahas nanti secara rinci di sana ya. Ada kemungkinan juga untuk di-share di link sekolah mungkin betul ya? Iya. Bisa juga. BKK-nya. Iya, bisa. Kemudian bagaimana mempersiapkan mental dan fisik atau penampilan. Kadang kan anak-anak juga masih kebingungan. Karena pada waktu sekolah dengan bekerja itu benar-benar berbeda. Penampilan yang bagaimana sih nanti kalau misalkan saya mau bekerja gitu. Karena berbeda instansi yang dilamar juga berbeda penampilannya. Misalkan kalian mau melamar di pegawai bank, juga sales kosmetik. Nah, itu kan sudah berbeda nanti penampilannya. Kalau misalkan menjadi sales kosmetik kan harus pintar dandan gitu ya. Kalau pegawai bank ya harus rapi gitu ya. Harus tampil cantik. Harus tampil cantik juga. Kemudian ada administrasi yang harus dipersiapkan ketika mau melamar pekerjaan. Itu ada surat lamaran. Kemudian SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Itu nanti ada langkah-langkahnya bagaimana mengurus SKCK itu. Pertama apa saja yang harus dipersiapkan, nanti akan kita bahas di sana ya. Terus juga ijazah SKL. SKL itu surat keterangan lulus jika belum ijazahnya keluar. Kemudian KTP dan kartu kuning. Kartu kuning ini anak-anak kan juga bingung. Dikira kartu pelanggaran sepak bola. Padahal kartu kuning ini kartu pencari kerja ya. Sama-sama warnanya kuning. Iya, betul. Ini di situ. Kemudian seleksi kerjanya. Seleksi kerja ini memang harus dibahas karena memang anak-anak butuh pengetahuan ini. Itu tidak semua mata pelajaran itu memberikan materi ini ya. Yang pertama itu ada psikotes. Kalau psikotes ini kan memang harus banyak latihan anak-anak karena itu bentuknya seperti apa ya psikotes itu? Seperti tulis, ada yang tulis, juga ada yang wawancara psikotes itu ya. Jadi macam-macam. Setiap perusahaan tuh beda inilah kebijakannya. Beda kebijakan gitu lah. Juga akademis, skill, kualifikasi gitu. Itu nanti akan dipertimbangkan oleh perusahaan. Kesehatan juga wawancara. Nah, untuk di materi wawancara nanti saya memang mewajibkan semua siswa itu untuk melakukan praktek wawancara kerja gitu. Dari tahun-tahun kemarin sudah seperti itu karena ketika mereka itu melakukan praktek wawancara kerja, ketika sudah lulus kemudian terjun di dunia kerja, mereka sudah ada pandangan, oh dulu yang pernah dipraktikkan oleh Bu Jenny seperti ini gitu. Cara duduknya, kemudian tatapan matanya itu bagaimana, ke atas, ke bawah, atau ke samping gitu kan beda-beda penampilannya gitu. Jadi sedetail itu ya wajib. Cuman nanti di masa pandemi ini kalau masih daring, mungkin saya akan melakukan skenario wawancara menggunakan WhatsApp. Jadi video call kan bisa gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu lah untuk kelas berapa gitu. Atau mungkin diizinkan nanti oleh sekolah. Satu hari ada kelompok wawancara kerja untuk 5 anak, 10 anak itu kan. Maksudnya kalau diperbolehkan, kalau diperbolehkan gitu. Jadi memang buat saya wajib hukumnya untuk melakukan praktek wawancara kerja bagi anak kelas 12 gitu. Wajib pokoknya. Biar dapat pengalaman. Iya betul. Kadang kan meskipun praktek, nanti kalau sudah terjun di dunia kerja mereka lupa gitu, tetap lupa. Tapi paling tidak ada pandangan lah, ada gambaran sedikit. Untuk semester 1 itu saja yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nanti kalau misalkan anak-anak kelas 12 mau berkonsultasi tentang terkait dengan ini ya materi bisa langsung chat ke WA. Akun sampean bisa. Ya, oke sudah itu Pak Dini. Baik, terima kasih Bu Jenny. Ya. Kalian sudah mendengarkan paparan tentang materi yang akan disampaikan oleh Ibu Jenny, Bu Jejen, saya panggil Bu Jejen.
Ujian aja lah. jelas ya, dan saya kira bisa dimaknai seperti itu anak-anak. Baik, untuk selanjutnya langsung ke guru BK kalian kelas 11, Ibu Naning. Monggo Bu Naning. Oke, langsung saja ya. Kalau materi yang akan kami sampaikan di kelas 11 semester ganjil ini kurang lebihnya ada 4 tema. Yang pertama pemahaman diri. Kenapa pemahaman diri ini saya pilih? Karena anak-anak itu kebanyakan mereka juga belum tahu siapa sih saya, seperti itu. Kebanyakan itu belum paham. Kalau anak-anak ini belum paham dengan siapa dirinya, kemudian kedepannya pasti akan juga lebih sulit untuk menentukan cara belajar, untuk menentukan keinginannya seperti apa, dan lain sebagainya. Untuk detailnya nanti kita bahas di kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada konsep diri. Ini juga sama Pak Darmaji. Kebanyakan dari siswa kita itu belum paham dengan konsep dirinya. Jadi keyakinan mereka, cara pandang mereka, penilaian terhadap dirinya sendiri itu belum paham. Jadi mungkin nanti di sini kita akan belajar bersama untuk lebih mengenal diri kita, untuk masa depan. Ya, tentunya. Untuk kedepannya yang lebih baik. Yang ketiga kesulitan belajar. Lanjut ya. Kemudian ada psikologi remaja. Psikologi remaja ini diharapkan nanti setelah belajar tentang psikologi remaja ini, peserta didik itu akan mengenal ciri-ciri perkembangan remaja. Remaja itu dimulai dari umur berapa, perkembangannya seperti apa, ciri-cirinya apa, seperti itu umum. Kemudian memahami tugas-tugas perkembangannya. Jadi kalau sudah usia 12 tahun itu seharusnya sudah seperti apa, perkembangannya sudah seperti apa. Kan itu harus dipahami. Mereka ada masalah atau tidak di situ. Kemudian mengenal permasalahan yang biasa dihadapi remaja. Kalau misalnya dia untuk makan aja masih rewel, itu kan bukan lagi permasalahan yang harus dihadapi remaja seharusnya kan. Berarti rewelnya itu kayak apa misalnya disuapin? Iya, kalau tidak diingatkan tidak makan, misalnya seperti itu. Itu 4 hal yang akan saya sampaikan di semester ganjil. Kemudian di untuk kelas 11 mereka akan menghadapi prakerin yang insya Allah diagendakan oleh sekolah itu di semester genap. Setelah pandemi selesai ya? Insya Allah semoga saja pandemi ini lekas berakhir sehingga kita bisa melaksanakan prakerin dengan normal. Kalau biasanya prakerin di sekolah kita itu kan dibagi menjadi 2 tahap, ada di semester ganjil dan semester genap. Kalau yang sekarang ini karena kondisi khusus, jadi kita agendakan di semester genap. Insya Allah semoga berlalu ya. Semoga pandemi ini lekas berlalu, kita bisa belajar dan bekerja dengan nyaman. Amin. Ini dari saya Pak Darmaji. Materinya mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan kita bahas di kelas. Terima kasih Bu Naning dan Bu Jenif atas pemaparannya yang luar biasa. Sehingga kalian nanti pas memasuki kelas, pandemi selesai, kalian sudah punya pandangan apa yang harus kalian pelajari. Nah, seperti yang Bu Naning sampaikan bahwa modal awal kalian sebagai pelajar itu adalah memahami diri. Ya. Pemahaman diri. Karena kalau sudah paham, insya Allah lancar ya begitu. Kita mau melaksanakan apa, mau mengerjakan apa, insya Allah lebih mudah. Kalau kita paham tipe belajar kita tuh apa sih, audiovisual kah, kinestetika atau yang lainnya, itu akan lebih mudah untuk bisa berprestasi lebih baik. Anak-anak perlu juga saya sampaikan waktu. Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa Bu Naning ini beliau juga punya kompetensi lain. Beliau seorang yang paham tentang psikologi gitu. Ya, itu pakarnya. Tidak juga. Ya, kita sama-sama belajar. Jadi asah ilmunya biar tidak mati Bu Naning gitu loh. Baik, untuk program ya, materi kelas 10 itu di semester ganjil kalian akan mengenal bagaimana cara belajar di SMK. Karena mau tidak mau dan yang pasti pembelajaran SMK SMA beda anak-anak. Nah, kemudian untuk yang kedua materi adalah menerima keunikan diri. Ya. Karena Bu Naning dan Bu Jenny tiap anak kan punya
keunikan sendiri. Iya. Banyak ciri khas. Kalau kita orang BK masing-masing, ya. tidak mengenal anak yang nakal, tapi kalau bahasa saya anak yang unik. Unik. Nah, Kemudian yang ketiga materinya tentang bagaimana menerapkan hubungan dinamis antar teman yang nanti ranahnya akan lebih luas pada masyarakat. Seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk semester ganjil materinya adalah tetap mempelajari bagaimana menggali kemampuan diri, kompetensi. Nanti kaitannya juga dengan materi, relevansinya dengan materi kelas 11. Nah, finalnya nanti di kelas 12 seperti itu. Nah, itu anak-anak sekitar materi yang akan kami pelajari untuk kelas 10. Dan saya berharap materi-materi ini bisa bermakna kan seperti itu. Artinya cacat di sanubari kalian seperti itu. Karena biasanya kalau tidak bermakna dibawa tidur hilang benar. Iya, betul. Jadi mungkin harus diulang juga ya. Nah, Ketika seperti itu. habis mendapatkan materi ya diulang, disempatkan waktu 10 sampai 15 menit agar cepat. Nah, itu cekatnya Karena itu yang penting. kemungkinan lupa itu kan paling besar terjadi dalam waktu 24 jam setelah kita mendapatkan materi tidak kita ulang. Itu sudah bisa dipastikan Pak Darmaji. Hilang itu ya. Pasti akan lupa. Apalagi dibawa ramas gitu kan. Lentur. lalu tidur. Ya. Baik, mungkin ada tambahan dari ibu-ibu yang cantik ini? Apa ya? Pesan buat anak-anak selama belajar di rumah. Silakan monggo siapa? Tetap jaga kesehatan, Jaga kesehatan. tetap berdoa, beribadah dengan sebaik-baiknya, belajar dengan semaksimal mungkin meskipun kondisinya serba terbatas. Itu dari saya. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan. Nah, betul. Dari kelas 12 ada saran, kesan atau gimana? Silakan Bu Jenny. Atau mungkin kita ke pertanyaan dulu nih Pak DJ. Ya, Di sini ada pertanyaan soalnya ya. Ya, monggo. Dari Bu Yuli Sastria. Tolong dijelaskan tentang Bu tugas Akakur. BK di sekolah katanya begitu. Monggo, Ya. silakan. Koordinator dong. Ya, kalau saya kan nggak begitu paham gitu kalau Yang jelas urusan kalau itu. tugas BK di sekolah itu tugas utamanya membantu siswa. Iya. Entah itu membantu untuk motivasinya, pengentasan masalah, permasalahan belajarnya. Intinya kita membantu siswa karena BK itu adalah sahabatnya Siswa. Ya. seperti itu mungkin ya. Nanti untuk Bu Yuli, Bu Akakur ngobrol-ngobrolnya di belakang. Gitu. Karena rinciannya banyak sekali kalau Masa tugas juga BK ya. anak-anak nontonnya kelamaan kan begitu kan. Baik, terima kasih ibu-ibu BK yang cantik dan luar biasa dan anak-anakku yang hebat. Harapan kami tetap jaga kesehatan di kondisi pandemi yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang kedua, tetaplah semangat belajar. Dan ingat, kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa. Dari kami, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.